Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra Salsabila dengan NIM 2401050889. Di sini saya akan menampilkan karya saya berupa mendongeng cerita anak yang berjudul Sebuah Janji di Bawah Pohon Mangga. Di sebuah sekolah kecil di pinggir kota, ada 5 sahabat yang tak terpisahkan, yang bernama Salsa, Rani, Dito, Bagas, dan Ayu. Setiap hari mereka selalu bersama, belajar bareng, kerja kelompok bareng, dan saling membantu kalau ada yang kesulitan. Saat jam istirahat, suara tawa mereka selalu bikin halaman sekolah jadi ramai dan ceria. Tapi waktu berjalan cepat. Setelah lulus, semuanya harus menempuh jalannya masing-masing. Ada yang lanjut sekolah ke kota besar, ada yang ikut orang tuanya pindah ke desa lain, dan ada juga yang harus mulai bekerja. Saat hari perpisahan tiba, suasananya haru banget. Ada pelukan, ada air mata, tapi ada juga senyum kecil yang berusaha untuk kuat. Sebelum benar-benar berpisah, mereka duduk melingkar di bawah pohon mangga besar, tempat mereka biasa bermain dan bercerita. Angin sore berhembus pelan, dan Salsa berkata dengan suara bergetar, "Kita mungkin bakal jarang ketemu, tapi jangan sampai persahabatan kita hilang ya." Rani menjawab dengan tersenyum, "Kita janji suatu hari nanti kita kumpul di sini lagi ya." Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Mereka tumbuh besar dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi janji di bawah pohon mangga itu tidak akan pernah mereka lupakan. Kadang mereka saling berkabar lewat surat, kadang lewat telepon, atau sekedar pesan singkat yang bikin kangen masa sekolah. Dan akhirnya bertahun-tahun kemudian, janji itu jadi nyata. Mereka benar-benar bertemu lagi di bawah pohon mangga tua yang kini lebih rindang. Wajah mereka sudah berubah, tapi tawa yang pecah saat itu persis seperti dulu. Karena sahabat sejati bukan diukur dari seberapa sering bertemu, tapi dari seberapa dalam kenangan yang tertanam di dalam hati. Karya ini merupakan hasil keterampilan menulis kreatif dalam bentuk cerpen anak. Keterampilan berbahasa yang digunakan mencakup, yang pertama ada keterampilan menulis, di mana penulis menyusun alur, tokoh, dan latar dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, serta mudah dipahami oleh siswa SD. Yang kedua ada keterampilan berbicara dan menyimak, karena cerpen ini juga cocok untuk dibacakan secara ekspresif di depan kelas, maka unsur pelafalan, intonasi, dan pemahaman makna turut diperhatikan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan santai, penuh emosi, positif, dan menggambarkan nilai-nilai moral seperti persahabatan, janji, dan kesetiaan. Jadi keterampilan utama yang dipilih adalah menulis naratif kreatif untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir imajinatif anak. Teori yang menjelaskan struktur cerpen. Menurut teori struktur cerpen Walio 2022, cerpen memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama ada tema, gagasan utama atau pokok pikiran dalam cerita. Cerpen ini bertema persahabatan dan janji yang abadi meski waktu memisahkan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama Salsa, Rani, Dito, Bagas, dan Ayu. Penokohan digambarkan melalui tindakan dan dialog yang menunjukkan rasa setia, peduli, dan saling mendukung. Yang ketiga ada alur. Alurnya tuh maju. Dimulai dari masa sekolah, perpisahan, hingga reuni bertahun-tahun kemudian. Lalu yang keempat ada latar. Yang pertama ada tempat. Tempatnya berada di sekolah kecil di pinggir kota dan pohon mangga. Yang kedua ada waktu. Waktunya masa sekolah hingga masa dewasa. Yang keempat suasana. Yang ketiga suasananya ceria, haru, dan hangat. Yang kelima ada amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan yaitu sahabat sejati tidak diukur dari jarak dan waktu, tapi dari ketulusan hati. Yang keenam ada sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena narator mengetahui perasaan semua tokoh. Selanjutnya ada isi dan penjelasan interpretasi karya. Cerpen ini menceritakan tentang 5 sahabat yang tumbuh bersama di sekolah dasar, lalu berpisah karena harus menjalani kehidupan masing-masing meski jarak memisahkan.
mereka tetap menjaga komunikasi dan akhirnya menepati janji untuk bertemu lagi di bawah pohon mangga yang dulu menjadi saksi persahabatan mereka. Interpretasinya, pohon mangga dalam cerita ini bukan hanya latar tempat tetapi juga simbol kenangan dan keadilan persahabatan. Cerita ini mengerjakan nilai. Yang pertama ada kesetiaan dan tanggung jawab terhadap janji. Yang kedua ada makna persahabatan sejati yang tidak lekang oleh waktu. Yang ketiga ada pentingnya menghargai masa kecil dan menjaga hubungan dengan baik bersama teman lama. Secara interpretatif, pohon mangga menggambarkan tempat yang menyimpan nilai emosional dan menjadi saksi perjalanan hidup para tokoh. Menurut teori simbiolisme dalam prosa Sayuti 2023, benda atau latar dalam cerita ini seringkali membuat makna batin yang lebih dalam. Dengan demikian, karya ini tidak hanya mengandung cerita ringan untuk anak-anak, tetapi juga nilai moral tentang kesetiaan, kebersamaan, dan menjaga janji. Terima kasih.